Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Riki Darman. Baik, kali ini ada informasi terbaru yaitu mengenai dunia ASN, yaitu tentang P3K. Apa informasinya? Ikuti terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi seputar dunia pendidikan dan ASN. Baik, kita lanjutkan informasinya. Baik, informasi kali ini itu datang dari ayobandung.com. Di sini informasinya yang berjudul Undang-Undang ASN resmi jadi acuan. P3K bisa batalkan pemberhentian masa kerja asal penuhi 5 pertimbangan ini. Nah, kita lihat ya informasinya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 resmi menjadi acuan dalam sejumlah ketentuan mengenai hak dan kewajiban P3K. Sebagai informasi, seleksi P3K 2024 yang masih berlangsung hingga saat ini merupakan hasil dari pelaksanaan amanat Undang-Undang ASN 2023. Pada Undang-Undang ASN 2023 disebutkan bahwa penataan tenaga honorer harus sudah diselesaikan per Desember 2024. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui seleksi P3K ini. Sesuai namanya, P3K memiliki jangka waktu tertentu dalam masa kerjanya meski berstatus sebagai ASN. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka masa kerja P3K akan dihentikan. Hal ini termasuk ke dalam kategori pemberhentian pegawai ASN bukan karena permintaan sendiri. Jadi ini sesuai dengan masa kerjanya ya. Namun ternyata pemberhentian masa kerja P3K ini dapat dibatalkan sebab dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 disebutkan bahwa masa kerja P3K dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Nah, ini kembali ke Pemdanya masing-masing ya, atau pemerintah daerah. Kalau memang masih diperlukan untuk diteruskan, maka Pemda akan meneruskan untuk perpanjangan SK-nya untuk diajukan ke pemerintah pusat gitu ya. Sebagai informasi, batasan minimal masa kerja P3K ditetapkan paling sedikit 1 tahun sejak diangkat. Perpanjangan masa kerja perjanjian kerja antara P3K dan P3K didasarkan pada beberapa hal, diantaranya pencapaian atau penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, serta kebutuhan jabatan pada instansi. Ya, jadi ini poin-poin pentingnya ya. Kemudian tentunya perpanjangan masa kerja baru dapat dilakukan setelah P3K mendapat persetujuan dari P3K. Tak hanya itu, Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 juga menyebutkan bahwa ada 5 pertimbangan yang harus dipenuhi agar P3K dapat memperpanjang masa kerjanya. Nah, ini kita lihat ya. Ini kira-kira apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk perpanjangan masa kerjanya. Yang pertama itu pertimbangan mengenai jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pertimbangan mengenai jenis jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk kurun waktu tertentu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pertimbangan berupa prediksi beban kerja suatu jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, pertimbangan mengenai ketersediaan anggaran instansi dan atau pertimbangan batas usia pensiun sesuai dengan jabatan yang akan diisi ya. Jadi Bapak Ibu, itu ada 5 ketentuan tadi ya untuk perpanjangan dari masa kerja untuk P3K. Jadi kalau sudah memenuhi antara yang 5 tadi, ya berarti Bapak Ibu tetap layak untuk diperpanjang masa kerja P3K-nya. Bila memenuhi pertimbangan tersebut, maka masa kerja P3K yang bersangkutan bisa diperpanjang dengan jangka waktu baru sesuai kebutuhan. Nantinya persetujuan perpanjangan masa perjanjian kerja P3K ini akan disampaikan kepada Kepala BKN ya, dari Pemda ke pemerintah pusat. Ya Bapak Ibu, itu informasinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia pendidikan dan ASN. Terima kasih sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.